Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Perkenalkan, nama saya Nida Amil Aldina Azari, NIM 04040122 dari kelas A4, mata kuliah Public Speaking. Dalam beberapa menit ke depan saya akan sedikit menjelaskan tentang artikel yang berjudul Puasa Ramadan dalam Perspektif Kesehatan. Tentu saja puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjalankan puasa Ramadan dengan tujuan untuk menggapai predikat insan yang bertakwa. Selain itu, puasa Ramadan memiliki banyak sekali manfaat. Ada manfaat dari segi kesehatan. Artikel ini menjelaskan secara ilmiah pengaruh puasa terhadap kesehatan saraf mata, ibu hamil, gangguan kolesterol, dan pasien kanker. Perintah puasa Ramadan disyariatkan dengan tujuan utama untuk mencapai hakikat takwa. Istilahkan takwa karena dalam penerapan puasa bulan Ramadan, seorang muslim diperintahkan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Misalnya, tidak mengkonsumsi makanan, minuman, melakukan hubungan badan sesama pasangan di siang hari saat puasa Ramadan. Intinya, semua bentuk perjuangan setiap muslim dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ibadah Ramadan tergolong bentuk ketakwaan sebagaimana tujuan murni dari ibadah tersebut. Setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyimpan banyak sekali manfaat baik untuk urusan akhirat maupun urusan dunia, lebih spesifik bagi kesehatan. Momen puasa Ramadan merupakan kesempatan terbaik untuk kembali ke gaya hidup sehat. Karena apa? Karena dengan puasa, seorang muslim akan dapat mengatur pola makannya. Puasa Ramadan juga memiliki pengaruh terhadap penurunan fungsi air mata sebagai efek perubahan porsi asupan makanan, sehingga ketika sahur dan berbuka disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, zinc, kalsium, vitamin A, vitamin B6, dan vitamin C untuk menjaga fungsi dan kadar air mata. Sementara dari aspek lensa mata, sebuah penelitian menyimpulkan bahwa puasa Ramadan tidak berpengaruh terhadap derajat keparahan penyakit miopia atau rabun jauh. Kesimpulannya, bagi pasien yang mengalami penyakit mata, semisal glaukoma, itu disarankan untuk konsultasi dengan dokter spesialis untuk mendapatkan saran yang aman untuk bisa berpuasa atau tidak. Kemudian ada puasa Ramadan bagi ibu hamil. Puasa Ramadan merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim, baik itu perempuan maupun laki-laki. Bahkan untuk wanita yang hamil disarankan untuk berpuasa jika memang tidak akan membahayakan kandungan yang ada di dalam perutnya. Saat ini, puasa Ramadan bagi ibu hamil itu menjadi kontroversi di kalangan para peneliti. Sebuah penelitian menjelaskan bahwasannya orang wanita hamil tidak disarankan untuk berpuasa karena dapat menimbulkan resiko berat badan pada janin yang ada di dalam perutnya itu tadi. Sementara di sisi lain, ibu hamil akan tetap berpuasa tanpa merasa ragu akan kesehatan anaknya. Beberapa peneliti menjelaskan beberapa pengaruh positif puasa Ramadan bagi kesehatan ibu hamil. Di antaranya ada dari studi kohort retrospektif yang bertujuan untuk mengamati faktor resiko dan efek puasa Ramadan bagi ibu hamil. Menjelaskan bahwasannya ibu hamil yang berumur 25-35 tahun kan indeks massa tubuh normal 18,5 sampai 24,9 atau tidak memiliki penyakit
kronik, tidak terpengaruh oleh puasa Ramadan dalam 3 variabel janin, yaitu berat badan, tinggi, dan lingkar kepala. Dari berbagai hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwasannya puasa Ramadan bagi ibu hamil adalah sebuah pilihan. Jika memang mengkhawatirkan kondisi ibu hamil dan janinnya, maka tidak disarankan untuk berpuasa. Namun, jika sudah melalui pemeriksaan medis dan tidak ada kekhawatiran akan timbul masalah kesehatan baik pada ibu atau janinnya, maka tidak masalah untuk tetap menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya, ada puasa Ramadan bagi pasien yang mengalami penyakit ginjal. Kaitannya dengan Ramadan, terdapat beberapa penelitian yang menjelaskan bahwasannya pasien dengan batu ginjal diperbolehkan puasa. Namun, terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter spesialisnya sehingga dapat diputuskan apakah akan layak menjalankan puasa atau tidak. Begitu juga dengan pasien yang telah menjalankan cangkok ginjal. Mereka dapat menjalankan puasa Ramadan dengan aman karena puasa tidak mempengaruhi secara signifikan pada berat badan, tekanan darah, fungsi ginjal, dan fungsi lemak. Yang terakhir ada puasa Ramadan bagi pasien yang mengalami gangguan kolesterol. Berkaitan dengan puasa Ramadan, sebuah penelitian menjelaskan bahwasannya puasa Ramadan secara signifikan menurunkan kadar LDL atau low density lipoprotein atau yang dikenal dengan lemak jahat karena dapat menyebabkan obesitas, dan meningkatkan kadar HDL high density lipoprotein atau yang dikenal dengan lemak baik. Proses penurunan kadar lemak tersebut dimulai pada pertengahan hingga akhir waktu bulan Ramadan. Hasil penelitian tersebut juga didukung penelitian lain bahwa responden dengan penyakit diabetes mellitus yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, mereka mengalami penurunan kadar kolesterol meskipun secara perhitungan statistik tidak signifikan. Penelitian lain menggunakan sampel 30 remaja muda yang sehat yang menjalankan puasa Ramadan menyimpulkan bahwa terhadap peningkatan HDL selama bulan puasa karena terjadi penurunan konsumsi makanan. Jadi sedikit penjelasan tentang puasa Ramadan dalam perspektif kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.